Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, karunia yang begitu agung, kesehatan, kesempatan dan rezeki yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Masjid Al-Ikhlas ini, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berselawat buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumul qiyamah nanti. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada di mana hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri. Semuanya pasti dan pasti kita akan tinggalkan, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang suci, dan membawa amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan pada hari ini kita di Masjid Al-Ikhlas ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah, khatib menyampaikan wasiat takwa kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bekal yang terbaik yang mesti kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini, yaitu adalah bekal iman dan takwa. Sebagaimana khatib sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Allah, dan sesungguhnya bekal yang terbaik at-taqwa, yaitu adalah takwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, pada kesempatan hari ini Jumat pertengahan bulan Sya'ban, 2 minggu lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Tentu alangkah baiknya kita memiliki persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan lebih dini sebelum kita memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu bulan di antara bulan-bulan yang lain yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala
Tujuannya adalah untuk mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan berbagai macam amal saleh di dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan catatan kepada kita, memberikan informasi kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Yang mana kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh mulia, seperti tamu agung, tamu yang istimewa. Tentunya kita sebagai umat Islam mestilah menyambut tamu ini dengan sukacita, dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, walaupun ada yang mengatakan ini adalah hadis dhaif, tapi khatib ingin menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya ya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'ala an-nar. Barang siapa yang hatinya bergembira, senang, bahagia hatinya menyambut bulan suci Ramadan, maka sungguh mereka-mereka itu akan mendapatkan suatu pahala yang luar biasa. Apa itu? Mereka akan dijauhkan dari siksa api neraka. Apalagi kalau kita melaksanakan berbagai macam amal saleh di bulan Ramadan. Tentunya ini adalah merupakan suatu kesempatan bagi kita kaum muslimin, karena kita sadar dan kita tahu bahwasanya selama 11 bulan lamanya mungkin kita lupa, kita banyak melakukan maksiat mungkarat, kita lupa beribadah kepada Allah, kita lupa memakmurkan masjid, kita lupa untuk sholat di masjid, kita lupa untuk membaca Al-Quran, mungkin kita enggan untuk bersedekah. Maka bulan suci Ramadan tempatnya bagi kita untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan umur kita sampai Ramadan ini, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin, yang pertama yang harus kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan ini adalah persiapan ruhiyah kita. Ruhiyah, apa itu ruhiyah? Di antaranya adalah menjaga kesucian batin kita, hati kita. Maka kita hendaklah bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi bersihkan hati kita. Dan kemudian sampai kita membersihkan hati, marilah kita hendaklah bermaaf-maafan di antara satu dengan yang lainnya. Mungkin selama ini 11 bulan kita banyak melakukan kesalahan dan kezaliman kepada orang lain. Maka hendaklah menjelang bulan Ramadan ini kita saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian hendaklah memperbaiki niat kita. Rubba amalun shaghirun tu'zamu niyyah wa rubba amalun kabirun tusghiru niyyah. Sebagaimana yang diistilahkan banyak di antara manusia, terkadang mereka itu melakukan amal-amal yang kecil, kelihatannya kecil, mungkin memperbaiki niat kelihatan itu hal yang sepele saja. Tetapi dengan niat yang kita perbaiki, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini insya Allah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya salah satu di antara ciri-ciri amalan seseorang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah berdasarkan kepada niat yang tulus, niat yang ikhlas yang kita awali sebelum bulan Ramadan ini. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah persiapan amaliyah, yaitu amalan-amalan kita. Apa yang perlu kita amalkan? Apa yang kita lakukan? Yaitu adalah diantaranya yaitu melatih diri kita untuk melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Dan seharusnya bulan Rajab, Sya'ban kita perbanyak berpuasa. Kenapa ini menjadi penting? Karena salah satu hadis Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Minimalnya adalah hari Senin dan hari Kamis. Kita berpuasa sunnah. Tujuannya apa? Tujuan untuk melatih diri kita agar ketika bulan Ramadan datang kita tidak kaget.
mental kita sudah siap, jiwa kita sudah siap, dan kita sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa karena kita senantiasa melatih diri kita untuk berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Ini menjadi penting. Sebagaimana Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan oleh istrinya sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Sayyidah Aisyah, istri tercinta dari baginda Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasa sebulan penuh. Tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Sya'ban ternyata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Sayyidah Aisyah melihat baginda Rasulullah itu sering berpuasa sunnah, terkhusus di bulan Sya'ban ini. Maka latihan perlu kita persiapkan dari sekarang agar kita terbiasa melakukan ibadah. Dan termasuk juga melatih diri kita untuk sholat berjamaah ke masjid. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir setiap malamnya selama 30 hari. Maka pembiasaan ini perlu kita latih dari sekarang, sehingga ketika bulan Ramadan nanti dapat kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, mudah-mudahan itu akan menjadi semangat dan motivasi kita nanti ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga, hadirin berbahagia, yaitu adalah persiapan ilmiah. Apa itu ilmiah? Kita perlu ilmu tentang bulan Ramadan. Kita harus pelajari, kita harus ikut kajian-kajian yang berkaitan dengan pembahasan bulan suci Ramadan. Kita perlu membaca buku tentang Ramadan. Kita harus tahu tentang apa saja syarat dan rukun Ramadan. Kita perlu memahami apa saja yang dianjurkan ketika bulan suci Ramadan. Dan kita perlu tahu apa saja yang membatalkan dan juga apa saja yang termasuk yang merusak ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan bulan Sya'ban ini, marilah kita bersama-sama untuk melatih diri kita. Mari kita hadir dengan kajian-kajian. Mari kita membaca buku-buku tentang Ramadan atau fikih-fikih Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita membaca buku, dengan kita belajar, kita menimba ilmu sebelum Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan puasa kita akan mendapat puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita udah capek-capek berpuasa, kita udah letih-letih sholat tarawih dan witir, tetapi amalan kita tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui ilmunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Barang siapa yang beramal di antara umatku yang tidak ada tuntunannya, tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, maka sungguh amalnya itu pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir apa itu yang kita persiapkan? Persiapan maliyah kita. Apa itu maliyah? Yaitu harta, bekal. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan selama 1 bulan full. Nah, oleh karena itulah penting kita untuk mempersiapkan bekal. Dan bahkan kalau perlu setahun sebelum Ramadan kita sudah nyicil. Kita bikin celengan, kita bikin infak, atau kita bikin tabungan Ramadan kita, sehingga ketika bulan suci Ramadan kita tidak usah capek-capek ke sana kemari mencari orderan, ya, mencari pekerjaan atau mencari duit, atau bahkan kita sampai lembur dan bahkan sampai membatalkan puasa kita. Maka dari sekarang mari kita persiapkan. Bahkan 1 tahun sebelum Ramadan kita niatkan untuk nabung persiapan untuk melaksanakan yaitu ibadah pada bulan suci Ramadan. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa harta penting? Kenapa duit penting? Karena banyak amalan-amalan di bulan Ramadan itu berkaitan dengan duit. Contohnya membayar zakat perlu dengan duit, bersedekah santunan perlu dengan duit, dan lain sebagainya. Untuk berbuka puasa perlu dengan duit, untuk sahur kita perlu dengan duit, untuk lebaran kita, untuk lain dan sebagainya perlu dengan duit. Maka oleh karena itulah
perlu kita persiapkan, dan bahkan setahun sebelum Ramadan datang kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan agar bulan Ramadan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, ini saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan memberikan semangat dan motivasi bagi kita agar kita lebih mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini. Mari kita raih kemuliaan, mari kita raih kebahagiaan bersama bulan suci Ramadan. Mari kita ikhlaskan niat kita. Mudah-mudahan dengan ikhlas niat kita, maka Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.